Ronald dan Austin diikuti oleh Rindy dan teman-temannya beserta dengan seluruh tamu undangan kini telah sampai di lantai platinum yang telah disiapkan sebagai tempat untuk merayakan ulang tahun Rindy yang ke-22 tahun. Semua anak muda-mudi merasa terkagum-kagum melihat interior dan dekorasi di dalam ruangan yang setingkat berada di bawah ruangan Diamond ini. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan itu, maka kesan pertama yang ada di hati mereka adalah kekaguman. Setiap anak muda yang berada di tempat itu saat ini merasa seperti di alam mimpi saja. Tidak ada tanda-tanda di antara mereka menyangka bakalan berada di sini hanya untuk sebuah perayaan hari ulang tahun saja. Semuanya serba sempurna. Meja-meja dan kursi-kursi seperti yang mereka lihat di film-film kerajaan zaman kekaisaran kuno. Semuanya seperti telah dilapisi oleh emas, ditambah lagi dengan para koki yang berdiri dengan rapi, seolah-olah sedang menunggu seorang tamu agung untuk mereka layani dengan sepenuh hati. Di atas panggung tampak mereka pemain orkestra sedang memainkan lagu romantis klasik zaman 60-an. Benar-benar sesuatu yang tidak pernah ada dalam pikiran mereka masing-masing. Di salah satu meja yang lebih tinggi dari meja yang lainnya terlihat sebuah kue ulang tahun 3 lengkap dengan lilin yang membentuk angka 22 persis seperti sepasang angsa yang sedang berenang memadu kasih di atas telaga biru. Selain itu masih ada lagi ucapan-ucapan kalimat yang tertulis menyatakan ucapan selamat ulang tahun dengan tinta emas yang ditulis oleh seorang ahli kaligrafi ternama. Rindy yang menyaksikan semua itu berlutut menangis, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Lisa, Via, Rina, katakan padaku, apakah ini nyata?" tanya Rindy sambil menangis. "Nona Rindy, Tuan muda kami telah menyiapkan ini sekitar 5 hari yang lalu, dengan tujuan untuk memberikan kejutan untuk Anda," kata Tuan Berry dengan hormat. "Tuan Presiden, bisakah Anda memberitahu kepada kami siapa Tuan muda Anda ini? Mengapa dia begitu baik padahal kami tidak saling mengenal?" tanya Rindy yang mulai bangun dari berlututnya dengan dibantu oleh Jenny. "Nona Rindy, untuk permintaan Nona yang satu ini maaf jika kami tidak bisa mengabulkannya," kata Tuan Berry dengan wajah penyesalan. "Nona Rindy, Anda bisa minta hadiah apa saja asalkan tidak menyangkut Tuan muda kami," kata Ronald juga dengan wajah sedikit menyesal. "Aku hanya ingin mengetahui siapa Tuan muda Anda, hanya untuk sekedar mengucapkan rasa terima kasihku yang tidak terhingga ini Tuan. Bagaimana dia bisa begitu baik kepada saya, seorang yang bahkan tidak dia kenal," kata Rindy yang masih kukuh ingin mengetahui siapa Tuan muda itu. "Tuan muda kami sangat mengenal Anda, Nona. Namun dengan alasan tertentu, maka dia tidak bisa membuka identitasnya di hadapan kayak ramai untuk saat ini. Ini karena demi keselamatan Tuan muda kami sendiri. Kami berharap agar Nona tidak merasa kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Tuan muda kami," kata Tuan Berry menjelaskan. Rindy hanya bisa menatap ke arah Lisa dan yang lainnya secara bergantian. Ketika tatapannya tertuju ke arah Via, Via setengah mati menyembunyikan agar riak wajahnya tidak berubah gugup. "Nona Rindy, sebentar lagi pergantian hari akan terjadi. Saya akan menugaskan beberapa staf wanita untuk mengajak Anda berganti gaun pesta yang telah disiapkan untuk Anda." Tuan Berry kemudian mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil para staf wanita untuk segera mendandani Rindy dan memakaikan gaun pesta yang telah disiapkan oleh Jerry untuknya. Tidak lama setelah itu para staf wanita pun datang dan persilakan Rindy dengan hormat untuk mengikuti mereka. "Silakan Nona," kata staf wanita itu mempersilakan, dan Rindy yang kini masih sedikit linglung hanya mengikuti saja tanpa banyak pertanyaan lagi. Saat ini jam di dinding tepat menunjukkan angka 23.30 yang menandakan sebentar lagi akan terjadi pergantian hari. Mereka yang berada di tempat itu masih belum melihat kelibat dari Rindy. Herman yang tidak sabaran segera menyikut pinggang Daniel. "Daniel, mengapa Rindy begitu lama sekali berganti pakaian?" tanya Herman yang sedikit merasa khawatir. "Tunggu sajalah, dengan tenang Herman. Kau seperti tidak tahu saja jika perempuan sedang berdandan. Itu bisa memakan waktu berjam-jam." Tak lama setelah itu tirai kamar pun terbuka dan dari kamar keluarlah seorang wanita bagaikan bidadari dengan gaun panjang berwarna krem dengan manik-manik bak untaian permata menghiasi di beberapa bagian. Tampak sebuah mahkota kecil tersemat di atas kepala wanita itu laksana bingkai emas dengan taburan berlian sehingga menambah keanggunan dari pemakai bak seorang ratu.
Wanita itu dengan anggun berjalan ke tengah-tengah aula diiringi oleh tatapan mata semua orang tanpa berkedip. Apakah itu Rindi? Apa? Mengapa dia begitu cantik? Iya benar, dia adalah Rindi. Terdengar gumana di sana seperti dengungan tawon ketika tanpa sadar mereka memuji kecantikan wanita yang berada di tengah-tengah aula itu. Saat ini jarum jam antik yang tepat menunjukkan waktu di angka 12 pas. Semua orang kini menantikan momen di mana Rindi akan memotong cake ulang tahunnya dan menunggu kepada siapa potongan pertama akan diberikan. Beberapa di antara mereka kini mulai bertepuk tangan diikuti dengan iring-iringan orkestra sambil menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Setelah selesai dengan menyanyikan selamat ulang tahun, Rindi kini memejamkan mata sambil berdoa. Lalu dia meniup lilin diikuti oleh tepuk tangan dari semua tamu undangan. Beberapa di antara mereka mulai merekam video untuk mengabadikan momen itu sebagai kenang-kenangan saat mereka berada di Lotus Mansion. Ronald yang diam-diam melakukan panggilan video dengan Jerry sejak tadi hanya berdiri saja dengan kamera dialihkan ke belakang agar Jerry dapat menyaksikan acara ulang tahun sahabatnya itu. Ketika Rindi mulai akan memotong cake ulang tahunnya, mereka semua menunggu siapa yang akan beruntung mendapatkan potongan pertama. Teman-teman semua yang telah sudi datang untuk merayakan hari ulang tahun ke-22, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga tidak lupa untuk tuan muda yang telah bermurah hati mengizinkanku untuk merayakan di lantai platinum ini. Rindi berhenti sejenak. Kini terlihat bahwa Rindi sangat terharu dan sangat terisak. Dia pun melanjutkan perkataannya. Tuan muda, potongan kue ulang tahunku yang pertama ini ku persembahkan untuk Anda. Dimanapun Anda berada, aku sangat berterima kasih dengan suatu saat nanti aku bisa melihat Anda. Maka aku rela walau hanya menjadi pembantu di rumah Anda, kata Rindi sambil terisak. Jerry yang melakukan video call dengan Ronald terkejut dengan pernyataan yang keluar dari bibir Rindi. Rindi ini benar-benar asal bicara. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu sedangkan di sana ada Herman dan Daniel? Pikir Jerry dalam hatinya. Via dan Daniel yang mendengar kata-kata dari Rindi itu mendadak merasakan tidak enak di hati mereka. Namun setelah memikirkan perasaan Rindi yang merasa berutang budi, maka dia merasa wajar jika Rindi terlalu terbawa perasaan saat ini. Setelah selesai memotong cake yang pertama, Rindi segera menghampiri Tuan Berry dan menyerahkan potongan pertama itu. Tuan Berry, saya mohon agar Anda mengabulkan permintaan saya untuk memberikan ini kepada Tuan Muda sebagai ungkapan perasaan terima kasihku padanya, kata Rindi sambil menyerahkan potongan kue itu kepada Berry. Jangan khawatir, Rindi. Anda dapat percaya bahwa saya akan memberikannya kepada Tuan Muda nanti, kata Tuan Berry yang membuat Rindi sangat bahagia dan tersenyum penuh semangat. Teman-teman yang kusayangi, mengapa kalian diam saja? Apakah kalian tidak ingin bersama denganku untuk mencicipi cake ini? Rindi kemudian memotong satu bagian lagi, tapi dia segera merasa bingung kepada siapa yang akan diberikannya. Saat ini di hadapannya ada Daniel yang sangat menyukainya dan Herman yang begitu perhatian kepadanya. Kamu saja Daniel, kata Herman sambil mendorong Daniel untuk menerima kue yang berada di tangan Rindi. Kamu saja Herman, kata Daniel memberikan kesempatan kepada Herman. Akhirnya di antara mereka berdua segera terjadi dorong-mendorong, membuat semua mereka yang ada di sana merasa geli. Rina yang menyaksikan kedua anak muda itu intinya sering tolak dan dorong, segera mengambil piring di tangan Rindi. Sudah, sini, buat aku saja, kata Rina lalu duduk kembali setelah piring itu berpindah di tangannya. Daniel dan Herman sama-sama melongo menyaksikan bahwa di tangan Rindi sudah tidak ada apa-apa lagi. Bukan rezeki kita, kata Daniel sambil berjalan menuju meja untuk segera makan makanan hidangan yang tak tersaji di meja itu. Setelah menikmati pesta ulang tahun yang super mewah, para undangan kini mulai memberikan kado yang mereka bawa. Saat akan menyerahkan kado di tangan Rindi, lagi-lagi Daniel dan Herman terjadi saling dorong-mendorong. Kamu duluan Herman, kata Daniel mencoba mengalah. Kamu saja Daniel, aku tidak apa-apa, kata Herman lagi. Rindi yang menyaksikan itu merasa campur aduk di antara perasaan tertekan dan lucu dengan tingkah kedua pemuda itu. Sini kadonya, berikan padaku,
kata Rian lalu mengambil kado itu dari tangan mereka berdua dan memberikannya kepada Rindi. Nah, begini kan aman, kata Rian sambil melangkah tersenyum ke arah mereka berdua. Jenny, kau mau makan apa? Aku akan mengambilkan untukmu, kata Rian dengan senyum termanis yang pernah dia miliki. Jenny yang tidak menduga kalau Rian akan memperhatikan dirinya mulai terlihat malu-malu. Ambilkan saja aku jus apel, Rian. Aku sangat haus, kata Jenny sedikit malu-malu. Rian segera bangkit dan berjalan ke arah meja dan mengambil air jus untuk Jenny. Cie, kata Daniel sambil menggoda Rian. Ah, diamlah. Apa kau tidak melihat kalau aku lagi usaha? Kata Rian mencibir ke arah Daniel, dan tidak lama setelah itu Rina pun datang menghampiri Daniel. Daniel, apa kau tidak melihat Riko? Daniel tidak mendengar pertanyaan dari Rina. Dalam hatinya dia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu bahagia sampai melupakan sahabatnya itu. Rina, sejak tadi pagi aku tidak melihat Riko setelah dia bertengkar dengan Anton, kata Daniel dengan raut wajah sedih. Daniel, apa kau telah menghubungi ponselnya? Sudah berkali-kali, Rin, tapi sepertinya dia mematikan ponselnya. Daniel kini melihat raut kekhawatiran di wajah Rina. Rina ini, apakah dia memiliki hubungan yang istimewa dengan Riko? Jika tidak, mengapa dia begitu terlihat sangat khawatir? Daniel berpikir dalam hati. Bagaimana Riko ini? Apakah dia baik-baik saja? Kata Rina bergumam sambil meninggalkan Daniel tanpa pamit.